Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa mata kuliah pendidikan ilmu sosial dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di tengah pandemi saat ini kita tetap berkuliah, intinya baik itu melalui luring ataupun daring. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar perkuliahan dari mata kuliah kita, pendidikan ilmu sosial. Nah, tapi sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya merupakan salah satu dosen dari pengampu mata kuliah ini. Nama Ridho Bayu Jefferson. Mungkin bagi ada yang saudara-saudari yang belum pernah kuliah dengan saya. Nah, sehari-hari saya bekerja di aktivitasnya di jurusan sejarah, FIS UNP. Nah, dalam video ini seperti yang tadi disebutkan, kita akan membahas tentang pengantar perkuliahan, mencakup tentang RPS dari mata kuliah kita, termasuk juga aturan-aturan dari perkuliahan ini. Sehingga saudara harus menyimak video ini sampai selesai, kemudian nanti akan disediakan ruang untuk mendiskusikan baik pertanyaan ataupun yang meragukan, bertanya atau meragukan dari pembahasan dari aturan-aturan perkuliahan kita. Kita mulai. Kuliah kita ini pendidikan ilmu pengetahuan sosial, itu SKS-nya jadi perubahan dari yang sebelumnya 3 menjadi 2. Kuliahnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, tim dosen di mata kuliah ini ada 3 orang. Pertama adalah Pak Dr. Wahidul Basri MPD, Ridho Bayu Jefferson MPD, dan Bapak Riza MPD. Nah, dalam ketiga dosen ini nanti pada masing-masing sesi akan ada terjadi pembagian, ada yang berdua, misalnya saya dengan Pak Waidul atau saya dengan Pak Firza. Nah, mengenai capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari perkuliahan kita, pertama, satu, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap bidang keahlian secara mandiri dan mampu berkolaborasi dengan teman sejawat dengan baik. Kemudian menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian CP penampilan khususnya mampu bekerja keras, jujur, menghargai pendapat orang lain, memiliki kreativitas, daya analisis, menyelesaikan permasalahan, dan mampu mengambil keputusan secara tepat. Nah, berkaitan dengan pengetahuannya, menguasai pengetahuan tentang pendidikan ilmu sosial. Nah, capaian mata kuliah kita ada 4. Ini spesifik kepada mata kuliah pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini. 1, mahasiswa mampu memahami hakikat pendidikan ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik materi dari pendidikan ilmu sosial dari mata pelajaran IPS di sekolah. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui proses pendidikan ilmu sosial yang terjadi di sekolah. Kemudian setelah itu mengikuti perkuliahan, mahasiswa memiliki pemahaman tentang perkembangan dari pendidikan ilmu sosial di Indonesia. Nah, saudara-saudari mahasiswa jurusan sejarah, dalam kaitan perkuliahan kita di pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini merupakan salah satu mata kuliah dari kelompok dari mata kuliah keterampilan khusus di jurusan. Di samping sudah mempelajari tentang pendidikan sejarah, tentunya ada mata kuliah pendidikan, ada mata kuliah materi sejarah, dan juga ada mata kuliah penunjang keilmuan. Nah, pendidikan IPS ini adalah salah satu dari mata kuliah penunjang keilmuan. Nah, pendidikan IPS kalau di persekolahan ini merupakan salah satu mata pelajaran yang
dipelajari oleh siswa mulai dari SD sampai SMP. Tapi ketika di jenjang SMA, mata pelajaran ini akan terpecah-pecah menjadi mata pelajaran sejarah, geografi, ada ekonomi, yang nantinya spesifik kepada masing-masing disiplin ilmu. Nah, di SD itu calon-calon guru SD yang mengajar IPS ini sudah ada di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Mereka juga dibekali tentang mata pelajaran IPS, tematik, dan seluruh mata pelajaran yang ada di SD. Sedangkan saudara di jurusan sejarah dibekali untuk mata pelajaran sejarah, atau sekarang juga ada mata pelajaran sejarah Indonesia di tingkat SMA. Nah, untuk tingkat SMP hanya beberapa jurusan yang di Indonesia ini yang spesifik kepada mata pelajaran IPS secara terpadu di SMP. Di Universitas Negeri Padang sendiri untuk jurusan IPS itu belum dibuka, sehingga terutama untuk pemenuhan kebutuhan terhadap guru IPS di tingkat SMP, terutama di Sumatera Barat, masih mempunyai kualifikasi kepada mata pelajaran yang ada di SMP. Misalnya ketika dibuka program dibuka lapangan untuk guru IPS di tingkat SMP, maka dapat kesempatan bagi lulusan-lulusan dari pendidikan sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi di tingkat program studi itu yang bisa mendaftar menjadi guru IPS di tingkat SMP. Nah, mungkin ada jurusan IPS yang terpadu spesifik untuk SMP ini sendiri, cuma tidak ada di Universitas Negeri Padang. Setahu saya yang ada itu di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI Bandung, yang sudah dibuka program studi S1 dan IPS. Sehingga saudara dari mahasiswa jurusan pendidikan sejarah yang ada di Universitas Negeri Padang itu juga dipersiapkan di kurikulumnya untuk siap juga menjadi guru pendidikan ilmu pengetahuan sosial di tingkat SMP, walaupun ini hanya disediakan satu mata kuliah yang spesifik ke ini. Nah, salah satu yang merupakan satu-satunya mata kuliah ini adalah mata kuliah kita yang sedang kita pelajari saat ini. Jadi, dalam rangka juga mempersiapkan saudara menjadi guru mata pelajaran di tingkat SMP, yaitu mata pelajaran pendidikan IPS. Nah, IPS dalam pengertian ilmu pengetahuan sosial. Nah, mengenai deskripsi mata kuliah, kajian pembelajaran IPS ini mencakup nanti pada konsep-konsep pembelajaran IPS, tujuan pendidikan IPS, materi pembelajaran IPS, pendekatan pembelajaran IPS, model-model pembelajaran IPS serta metode, kemudian ada evaluasi serta media dalam pembelajaran IPS serta pengelolaan kelas dalam pembelajaran IPS. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan tentang aturan perkuliahan, yaitu apa saja rambu-rambu yang akan kita bahas dalam perkuliahan pertama ini, termasuk juga aturan-aturan lain, termasuk juga penilaian. Pada pertemuan kedua kita masuk pada pembahasan tentang pengertian konsep IPS dan ilmu sosial, yang sejak kedua konsep ini berbeda. Kita akan bahas pada pertemuan minggu selanjutnya, dan juga bagaimana perkembangan IPS di Indonesia. Nah, selanjutnya pertemuan ketiga ada pembahasan tentang tujuan pendidikan di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan tujuan dan pembelajaran IPS. Nah, pada pertemuan 4 dan 5 kita akan membahas tentang materi pembelajaran dalam pendidikan IPS yang secara sederhananya akan mencakup kepada konsep, fakta, dan generalisasi dalam pembelajaran IPS. Bagaimana materi ini nanti akan dipersiapkan oleh calon-calon guru
IPS di dalam mengelola dalam pembelajaran IPS di SMP. Nah, selanjutnya pemilihan materi berdasarkan tema. Nah, materi IPS terdiri dari konsep-konsep yang ada dalam ilmu sosial, dan membahas tentang fakta-fakta yang ada di secara aktual yang ada di kehidupan sehari-hari bermasyarakat, dan itu dikemas secara tematis. Tidak seperti materi pelajaran misalnya di SMA sejarah kita akan bahas topik peristiwa, di IPS kita akan bahas tema. Nah, selanjutnya kita, karena IPS ini merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial, nah, untuk tujuan pendidikan, maka kemasan IPS itu terdiri dari ilmu-ilmu sosial yang di mix secara terpadu melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Nah, itu akan kita bahas nanti di pertemuan kelimanya terutama. Nah, pada pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang pendekatan pembelajaran dalam IPS. Kita akan bahas apa itu konsep dari inquiry discovery. Selanjutnya, ada pembahasan tentang keterkaitan dengan tujuan, pendekatan dan metode, strategi, yang nanti bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan kita bahas ini dalam pembelajaran IPS. Pertemuan ke-8 kita akan bahas, kita akan melakukan UTS dan atau ujian tengah semester atau mid. Nah, di pertemuan 9 nanti ada metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran IPS, apa saja itu, masuk juga modelnya. Pertemuan ke-10 dan 11 kita akan bahas tentang media pembelajaran, bahan pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPS, termasuk juga menggunakan sumber-sumber belajar baik itu cetak ataupun termasuk juga sumber lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada diskusi kelas dan keterampilan bertanya, karena penekanan dari tujuan pembelajaran IPS tidak hanya pada aspek pengetahuan, tapi juga keterampilan dalam siswa yang diharapkan berkembang, meningkat dalam pembelajaran IPS, sehingga mereka juga akan diajak dari bagaimana berpikir tingkat tinggi, sehingga proses dalam pembelajaran itu tidak hanya mengajarkan pengetahuan tingkat rendah, menghafal dan mengetahui. Nah, kita selanjutnya pada pertemuan terakhir akan bahas tentang pengelolaan kelas dalam pembelajaran IPS dan UAS nantinya. Untuk UTS dan UASnya, maksudnya nanti apakah dalam tes ataukah dalam bentuk penugasan. Nah, mengenai pokok penilaian, tapi sebelum itu kita akan bahas tentang bagaimana kehadiran saudara yang ditagih dalam perkuliahan ini. Nah, mengenai kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan kita, terutama sekali yang diharapkan yaitu saudara hadir di minimal 80% total pertemuan kita. Kita ada 16 kali pertemuan, terdiri dari 2 UTS dan UAS, dan 14 kalinya pertemuan tatap muka. Nah, ini betul-betul digarisbawahi bagi saudara bahwa kehadiran itu suatu aspek yang sangat penting dalam persyaratan untuk diproses nilainya. Nah, kehadiran minimal 80% itu yang intinya yang diharapkan dari saudara dari 80% perkuliahan itu saudara mengikuti keseluruhan dari proses perkuliahan. Tidak ada yang terpenggal-penggal dengan ketidakhadiran itu. Itu akan menjadi persyaratan bagi saudara baru bisa saudara mengikuti ujian akhir semester, dan ujian akhir semesternya itu diproses dan dikeluarkan nilainya. Jika tidak lengkap gimana Pak? Ya, tentu saja saudara sangat disayangkan sekali tidak bisa diproses untuk bisa lulus mata kuliah ini. Akan ulang semester berikutnya atau tahun depan. Nah, UTS UAS jelas nanti itu merupakan bagian dari penilaian, masuk karena metode kita baik itu dari luring dan daring. Nanti tugas ini memang termasuk juga porsinya besar dalam penilaian. Saudara dituntut untuk bisa belajar sebenarnya untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti proses perkuliahan. Jadi tidak langsung kuliah,
dan mengharapkan ceramah dari dosennya, tugas ini adalah bentuk dari belajar aktif dalam rangka persiapan materi sebelum pembahasan materi tersebut kita mulai. Jadi tugas nanti akan dikumpulkan melalui platform e-learning agar tersusun rapi, jelas waktunya terdokumentasi dengan baik, nanti mudah direkap terutama oleh dosennya. Jadi saudara nanti silakan lihat di learning, lihat betul waktunya, kapan deadline waktunya, jangan sampai telat karena tugas ini pengumpulannya betul-betul nanti diharapkan saudara on time. Jadi bagaimana jika tugasnya tidak lengkap ya saudara, terutama jika berkaitan dengan kehadiran ini juga harus dibuktikan dengan saudara hadir dengan membuat tugas dan aktif dalam diskusi. Nah, sehingga apa? Diharapkan jika saudara tidak bisa pun hadir dalam perkuliahan, tugas ini tetap dikumpulkan. Nah, ini diharapkan memang full tugasnya. Sekian materi dalam perkuliahan kita, sekian minggunya, tugas juga sebanyak itu. Kemudian keaktifan. Nah, keaktifan ini sering mengganjal mahasiswa di akhir perkuliahan terkait dengan nilai. Banyak mahasiswa bertanya, kenapa nilai saya masih rendah Pak? Tugas lengkap, UTS dikerjakan, UAS. Tapi lihat dulu, saudara aktif nggak selama perkuliahan, baik itu luring dan daring. Itu nanti akan dibuktikan dengan nilai keaktifan yang dosennya akan rekap setiap minggunya. Nah, jadi juga digarisbawahi keaktifan itu perlu saudara penuhi. Apa saja tagihan keaktifan itu nanti silakan saudara ikut diskusi sesuai dengan instruksinya. Nah, diharapkan saudara dalam perkuliahan ini, karena kita dalam kondisi pandemi, apapun kondisinya, kesehatan kita saja nomor satu. Saudara mungkin jika dalam kondisi juga terkena dampak pandemi ini secara langsung, silakan laporkan kepada dosennya. Karena apa? Karena dalam kondisi tersebut saudara misalnya sakit, terkena virus, ya itu saja membuat kesehatan kita terganggu sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Tapi tidak diharapkan saudara seperti itu jika kondisinya seperti itu nanti. Nah, silakan saudara laporkan kepada dosennya sehingga kami pun dapat berita bahwa saudara tidak hadir, misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya itu terjadi. Jadi di akhir kata, tentu saja perkuliahan kita diharapkan saudara semuanya lulus, tapi itu tergantung kepada usaha dari saudara sendiri ketika memenuhi persyaratan itu. Tapi ketika persyaratan tidak dipenuhi, tentu saja kami pun tidak bisa mentoleransi saudara untuk diproses nilainya. Akhir kata, nanti untuk pembahasan lebih lanjut pertanyaan tentang penjelasan uraian saya ini, kita akan buka sesinya di diskusi di e-learning. Silakan dicek, silakan bertanya, silakan insyaallah akan dijawab oleh dosennya. Akhir kata, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum